Ih, capek banget belajar ekonomi. Ngurus duit sendiri aja nggak bisa, apalagi duit negara, ya nggak? Ih, bener banget tahu. Apalagi tuh tadi ya, APBN lah, APBD lah. Kita kan juga masih sekolah. Apa gunanya sih? Bentar deh. Tadi tuh Bu Ani ada bilang kalau generasi muda kayak kita ini juga punya pengaruh. Ingat gak? Oh iya, ingat. Kamu ingat nggak, Mul? Apa kamu tidur ya? Tidur bentar aja sih tadi. Nah, makanya kita coba ingat lagi yuk. Yuk. Dari video sebelumnya, sebagai generasi muda, penting bagi anak-anakku semua untuk sadar dan peduli terhadap uang kita. Uang yang mana nih Bu? Salah satunya adalah uang yang masuk ke dalam pajak negara dan masuk ke dalam penerimaan APBN. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian semua tentang apa itu APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat APBN di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Ani Rahmawati, guru ekonomi di SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik mampu mengetahui dan juga memahami apa itu APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kedua, agar peserta didik mengetahui peran generasi muda dalam pengelolaan APBN. Apakah kalian tahu bagaimana uang di negara kita ini dikelola? Apa itu APBN dan mengapa hal tersebut penting untuk masa depan kita? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang telah disusun oleh pemerintah dan juga telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam APBN, setiap rupiah yang masuk dan keluar dicatat dengan sangat teliti. Mulai dari pendapatan negara, belanja untuk kesejahteraan masyarakat, hingga pembiayaan pembangunan. Sumber pendapatan APBN berasal dari berbagai sektor, terutama dari pajak yang kalian dan orang tua kalian bayarkan. Kemudian dari penerimaan sumber daya alam, dari keuntungan BUMN, hibah, dan juga pinjaman dari luar negeri. Setiap rupiah yang kalian bayarkan melalui pajak, setiap keuntungan BUMN akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, APBN memiliki tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang berfokus dalam 5 hal utama. Yang pertama adalah transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Keempat, penguatan perlindungan sosial. Dan yang kelima, pemerintahan yang efisien dan profesional. Peserta didik, nah sekarang perlu kita ketahui pengaruh APBN terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga, mengendalikan inflasi. Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang kelima adalah menjaga stabilitas ekonomi. Tapi tahukah kalian, generasi muda juga bisa berperan dalam pengelolaan APBN. Dengan kritis dan peduli, generasi muda juga bisa memastikan bahwa uang di negara kita dikelola dengan efektif dan efisien. Kalian bisa berpartisipasi dalam diskusi publik, mendorong transparansi, dan juga ikut menyuarakan pendapat kalian melalui akun media sosial kalian. Setiap suara kalian, tindakan kalian dapat mendorong adanya perbaikan. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan kita. Mari kita peduli dan juga ikut serta dalam memastikan bahwa uang negara kita dikelola dengan efektif dan efisien. Generasi muda peduli uang kita.
Jangan lupa sebarkan pengetahuan ini ke teman-temanmu dan jadilah generasi muda yang peduli terhadap masa depan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.